Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya kita dapat bersama-sama hadir di sini pada hari Kamis 15 Mei 2025 bertempat di ruang seminar Gedung B lantai 6 Universitas Widyatama dalam acara Kolaborasi Bank Danamon Indonesia dan Yayasan Widyatama dalam pembangunan Laboratorium Teknik Industri Universitas Widyatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati New Venture and Planning Head Digital Banking PT Bank Danamon Indonesia, Bapak Ardiansyah Sulaiman. Yang saya hormati Regional Corporate Officer PT Bank Danamon Indonesia, Ibu Pinastika Junia. Yang saya hormati pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Widyatama, Rektor Universitas Widyatama, Ketua LPAP Widyatama, dan Direktur ATC Widyatama, para Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Kepala Biro, para dosen, dan hadirin sekalian. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus kami, Pak Ardi dan tim, Ibu Tika. Selamat datang kembali, Bu. Tadi sudah kita saksikan bersama video profil dari Universitas Widyatama, sedikit memperkenalkan Yayasan Widyatama. Yayasan Widyatama ini didirikan oleh Ibu Kusbandia Abdul Qadir. Beliau ini adalah seorang guru besar akuntansi dan praktisi, dan memang seorang akuntan. Jadi kecintaan beliau terhadap ilmu akuntansi dan visi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, akhirnya beliau ini mendirikan waktu itu namanya Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Akuntansi Bandung yang menaungi Institut Akuntansi Bandung pada tanggal 3 Januari 1973. Nah, dalam perjalanannya IAB atau Institut Akuntansi Bandung ini bertransformasi menjadi STIA atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung, yang mungkin Bapak dan Ibu yang sudah lama di Bandung tahun 80-90-an itu cukup familiar saya rasa ya dengan STIA. Dan akhirnya melalui penggabungan beberapa sekolah tinggi, STIA bertransformasi menjadi Universitas Widyatama di tanggal 2 Agustus 2001. Jadi saat ini amanah dari Ibu Kusbandia atau Prof. Kusbandia ini diberikan kepada kami, Bapak Ibu, di generasi ketiga. Saya ini sebagai Ketua Yayasan, kakak saya sebagai Ketua Pembina, tapi hari ini berhalangan hadir, dan ada saudara saya juga, sepupu saya, Pak Panto, Pak, sebagai anggota pembina. Jadi di tahun ini, kalau tadi Pak Adi bilang tahun ini Danamon 69 ya Pak, usianya. Kalau kami tahun ini itu 52. Nah, di usia kami yang 52 ini, kami menaungi Pak 4 satuan kegiatan. Yang pertama itu Universitas Widyatama memiliki 6 fakultas dengan 18 prodi undergraduate dan 4 program studi postgraduate. Student body saat ini kurang lebih 9.000 mahasiswa aktif dengan jumlah dosen dan tenaga pendidikan kurang lebih 450 orang. Yang kedua, kami juga menaungi lembaga pengembangan dan aplikasi pengetahuan atau LPAP Widyatama. Lembaga ini fokusnya adalah pelatihan, training. Utamanya adalah saat ini brevet pajak.
Microsoft Office Specialist, dan Digital Marketing. Untuk pelatihan brevet, saya rasa di LPAP ini adalah yang terbaik di Kota Bandung, karena kami bekerjasama dengan Institut Ikatan Akuntansi Indonesia, sehingga para lulusan itu bisa mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh IAI. Yang ketiga, kami juga menaungi Art Therapy Center Widyatama. Ini adalah LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus, dengan tujuan agar mereka setelah 3 tahun menempuh pendidikan di LPK atau di ATC Widyatama ini bisa terjun ke masyarakat dengan kemandirian finansial. Saat ini kami menawarkan 4 program di ATC Widyatama. Ada desain grafis, ada seni musik, kriya, dan treatment khusus. Dan yang keempat, ini juga baru saja tahun ini, yayasan juga menaungi 1 perseroan terbatas untuk mengelola bisnis unit yang dimiliki oleh yayasan. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terjadi saat ini, tantangan bagi Yayasan Widyatama adalah bagaimana memberikan support yang maksimal untuk proses pembelajaran di kampus, bagaimana bisa menciptakan suasana kampus yang kondusif, yang nyaman, yang mendukung seluruh kegiatan sivitas akademika. Dalam beberapa tahun terakhir ini kami terus berbenah melalui perawatan, peremajaan, fasilitas, gedung, toilet, elevator. Saat ini juga kami memiliki 5 smart class yang diperuntukkan untuk mendukung kelas hybrid, secure parking, library lounge, food court, supermarket, dan vending machine tadi Bu, sambil jalan kita lihat. Kemudian juga kami memiliki 2 gym, 1 khusus untuk mahasiswa, 1 lagi khusus untuk para dosen dan tenaga kependidikan. Dan pembangunan serta renovasi lab, termasuk lab teknik industri yang akan kita saksikan hari ini. Nah, jadi lab teknik industri ini saya boleh bilang sebagai sebuah anugerah, karena peralatan di dalam lab ini juga kami peroleh melalui hibah dari kementerian ketika kami mengikuti program kompetisi Kampus Merdeka. Dan alhamdulillah pembangunan ini juga mendapatkan hibah dari PT Bank Danamon Indonesia. Boleh tepuk tangan. Tapi tentu semua itu tergantung dari anggaran, dari kondisi finansial. Jadi dari kami PTS kuncinya adalah kemandirian finansial dan bagaimana kami berusaha untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Kami bersyukur bahwa saat ini kami masih bisa beroperasi dengan normal, dengan excellent, sementara di luar saat ini di Bandung dan Jawa Barat banyak kampus perguruan tinggi yang ditutup, yang dicabut izinnya. Ya, kan berbagai alasan, dari mulai operasional maupun finansial. Dan Universitas Widyatama adalah salah satu PTS yang saat ini diminta menampung mahasiswa-mahasiswa yang kampusnya ditutup atau dicabut izinnya. Jadi memang pengelolaan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi begitu kompleks
tuntutannya begitu tinggi, tidak mudah, dan ini perlu perhatian dari semua pihak, dari pemerintah, dari swasta, dari industri. Dan oleh karena itu, Yayasan Widya Tama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Bank Danamon Indonesia atas bantuan yang telah diberikan kepada kami dalam pembangunan lab ini. Semoga kolaborasi yang mulia ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak-anak kita, bagi mahasiswa kita, dan semoga PT Bank Danamon Indonesia terus menjadi lembaga keuangan yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke dalam tahun, pulangnya beli kopi aroma. Kami aturkan assalamualaikum, selamat datang di Widya Tama. Yang kami hormati Butika dan jajarannya. Tadi sudah banyak cerita berkaitan dengan profil dan lain-lain. Yang kami hormati Ketua Yayasan dan jajarannya. Beliau sangat mendukung program-program yang kami dirikan. Dalam secara bertahap kita bisa memenuhi itu semua. Juga di sini hadir para rektor, para wakil rektor khususnya Pak Guru Besar, 23, para dekan dan sekretaris bendahara yayasan, juga dari pembina dan yayasan, para pimpinan unit-unit Kaprodi, wakil dekan, dan dosen yang kami banggakan. Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sudah sangat ikut dengan ingin kami sampaikan ketika. Tapi kami sedikit mungkin akan menyinggung berkaitan dengan dinamika yang terjadi dalam konteks yang sering diutarakan di berbagai forum ke perguruan tinggian. Ada 4 hal yang sering disampaikan oleh para pimpinan perguruan tinggi, terutama PTS Jabar Banten. Yang pertama berkaitan dengan PMB yang tadi Bapak Ketua disampaikan, menerima baru. Yang kedua berkaitan dengan kenaikan jabatan fungsional dosen. Yang ketiga berkaitan dengan luaran riset dosen dan pengabdian masyarakat. Dan yang keempat berkaitan dengan perankingan. Nah sekarang negara itu ada 2 kubu dalam tanda petik itu. Ada kubu Stella, ada kubu Proposal. Tapi kubu ini berintegrasi dalam konteks pemajuan pendidikan tinggi Indonesia di kelas dunia. Jadi Pak tadi berkaitan dengan itu betul dalam deteksi saya ada di kubu dan Stella karena digitalisasi itu sendiri. Nah kami sering merenungkan, merefleksikan apa yang bisa kami implementasikan di Widya Tama berkaitan dengan kondisi Papua resources yang kami miliki. Tadi disampaikan oleh satu dalam obrolan bahwa Widya Tama unggul, dan itu target Indonesia. Yang unggul itu bukan hanya berkiprah di tingkat regional tapi internasional. Oleh karena itu tadi disampaikan dalam diskusi awal, digitalisasi penting. Dan sekarang ada perubahan dinamika dan kawan-kawan sudah mendapat pencerahan di berbagai sisi. Sekali lagi saya kembali ulangi bahwa ada perubahan kebijakan dari kampus merdeka ke kampus berdampak. Nah kata berdampak ini bisa diterjemahkan macam-macam. Tadi kita sudah diskusi, tapi dalam imajinasi kami, pertama Widya Tama harus berdampak kepada mahasiswanya itu sendiri. Tentu punya kompetensi yang linear dengan kebutuhan budi dan rupa. Ini kepanjangan tangan dari kampus merdeka. Lalu Widya Tama berdampak kepada lulusan supaya mereka connect dengan dunia yang nyata. Berdampak kepada sivitas akademika, baik teknik maupun dosen. Artinya karirnya dalam jabatan fungsional berdampak. Kemudian juga berdampak kepada pengembangan institusi, terutama bagi Widya Tama seperti apa ke depan. Dan yang terakhir berdampak bagi masyarakat lokal, regional, nasional, global. Itu beban yang kami dapatkan dari dikti dalam konteks skema kebijakan sekarang ke depan. Oleh karena itu teman-teman, tadi kami sudah diskusi awal dengan tim dari Danamon, dan saya kira sangat strategis untuk kita jadikan mitra. Sebab
Sebab ini salah satu contoh kegiatan yang berdampak adalah Living Lab. Living Lab itu membutuhkan mitra yang sangat strategis. Bukan hanya benefitnya didapat oleh Bidatamak, juga mitra harus didapatkan dari itu. Salah satu tadi disampaikan dalam diskusi awal kawan-kawan, sekarang Danamon punya berbagai aplikasi digital. Itu harus menjadi luaran yang berintegrasi dengan program kami adalah perguruan tinggi harus menciptakan digitalisasi berbasis AI dalam berbagai kegiatan. Kalau tadi dalam obrolan awal Pak Ketua mengatakan kami itu ingin komprehensif sejak dari hulu sampai hilir berbasis digital. Memang itu tugasnya sekarang. Dan mungkin nanti kita bisa mendiskusikan itu dengan Danamon. Dan saya kira sekali lagi sangat strategis, apalagi Danamon dari awal sekarang sudah memberikan semacam non-tuition fee untuk pendanaan kami. Terima kasih Danamon, mudah-mudahan berlanjut. Kemudian saya kira hal-hal yang sangat teknis nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh, tapi pada prinsipnya kami sangat menyambut baik, mengapresiasi inisiatif dari yayasan bekerja sama dengan Danamon. Kami akan mengimplementasinya untuk tidak perguruan tinggi karena konsentrasi kami di universitas adalah pendidikan perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Yang tadi ada indikator kinerja utama yang berbeda, sebab nanti ada perubahan di 2006 itu KPI-nya berbeda. Jadi, kemudian indikator kinerja utama berbeda, penilaian berbeda. Nah itu keberbedaan itu ada di dalam variabel yang sifatnya kampus berdampak. Barangkali itu saja, nanti kita perpanjang dengan kegiatan-kegiatan yang diskusi dan juga ada implikasi benefit bagi Danamon banyak ini semua. Mudah-mudahan ini menjadi proyek percontohan di Jabar Banten sehingga nanti kita menjadi role model bagi PTS Jabar Banten. Itu ada dalam semangat Widyatama dan kami sudah berdialog dengan berbagai pimpinan di DIKTI dan orientasi yang kami lakukan saat ini sangat strategis dan sangat pas dengan program-program itu sendiri. Kejati Asih beli ikan salmon, beli bumbunya di toko Borma. Terima kasih kepada Bang Danamon sudah kerjasama dengan Widyatama. Nah, sekarang terakhir aja Sungai Cidurian airnya bersih. Kok belum ini ya? Terus apa kira-kira bisa? Tidak ada sampah tersebarkan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah, sudah dimaafkan. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rektor atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama company profile dari PT Bank Danamon Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun, Danamon didukung oleh jaringan global dan lokal dari MUFG sebagai perusahaan induk yang merupakan salah satu grup jasa keuangan terbesar di dunia, memperkokoh kompetensi kami melalui jaringan bank mitra. Bersama grup perusahaan serta mitra strategisnya, Danamon berkomitmen terus bertransformasi sebagai satu grup finansial guna menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada pelanggan dan selalu berinovasi, menghadirkan solusi finansial menyeluruh demi memenuhi kebutuhan para nasabah, pemegang saham, karyawan, dan regulator, agar kita dapat tumbuh dan mencapai tujuan finansial bersama. Tumbuh bersama Danamon Group. Itulah tadi company profile dari PT Bank Danamon Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya sambutan dari Ibu Pinastika Junia selaku Regional Corporate Officer. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama mungkin yang terhormat dari Yayasan Widyatama Bapak Wisartono selaku Ketua Yayasan, kemudian Ibu Gemilang Berta Yuliana selaku Bendahara Yayasan Widyatama, Bapak Rahmat Taufik selaku Sekretaris Yayasan Widyatama, dan juga jajaran Rektor yang terhormat Bapak Profesor Haji Dadan Suganda, Bapak Profesor Dr. Reisa Dita Putra, Bapak
RWD Rusmawan Kusuma, Bapak Didit Damur Rohman STMT, Bapak Ardiansyah Sulaiman selaku dari Danamon, Planning Head Danamon, kemudian Bapak Ibu tim Universitas dari Widyatama, serta rekan-rekan Danamoners yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Pinastika Junia, saya selaku Regional Corporate Officer dari Bank Danamon Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Menjadi suatu kehormatan bagi kami, saya bisa hadir di tempat ini bersama Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari kolaborasi ya, antara Danamon dengan Universitas Widyatama. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Bank Danamon melalui Danamon Peduli kembali menegaskan komitmen kami dalam mendukung pengembangan bisnis berkelanjutan dengan fokus pada ekosistem pendidikan yang inklusif. Kami percaya pendidikan merupakan kunci masa depan yang lebih cerah. Dukungan ini kami berikan kepada Universitas Widyatama sebagai sebuah perguruan tinggi yang aktif membekali mahasiswanya dengan hard dan soft skill melalui berbagai kegiatan studi penelitian, magang, dan kegiatan lainnya untuk menciptakan lulusan yang kompeten, berwawasan luas, dan berdaya saing. Karena itu muncullah gagasan mengenai relayout dari lab teknik industri, betul ya Pak ya? Danamon makanya menyambut baik sekali untuk mewujudkan bersama-sama dengan Universitas Widyatama. Kerjasama ini memungkinkan kami untuk menjangkau lebih banyak civitas akademia dan memberikan dukungan yang diperlukan khususnya bagi para mahasiswa untuk menjalani proses belajar mengajar dengan baik serta mempersiapkan mereka menghadapi dunia global dan era digitalisasi yang semakin menantang. Kami meyakini relayout lab ini akan menciptakan ruang yang lebih fungsional, aman, dan efektif untuk mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa Universitas Widyatama. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Widyatama dan juga Universitas Widyatama serta segenap tim yang telah memberikan ruang kolaborasi bagi kami Bank Danamon. Semoga langkah ini menjadi investasi bersama mewujudkan masa depan pendidikan yang berkelanjutan untuk semua, sejalan dengan visi kami untuk peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan. Sekali lagi terima kasih. Baik, selanjutnya penyerahan plakat dari Universitas Widyatama kepada PT Bank Danamon Indonesia yang akan diserahkan oleh Rektor kepada Bapak Ardiansyah Sulaiman. Baik, itu selanjutnya penyerahan piagam kolaborasi pembangunan Laboratorium Teknik Industri Universitas Widyatama yang akan diserahkan oleh Ibu Pinastika Junia selaku Regional Corporate Officer PT Bank Danamon Indonesia kepada Bapak Rushartono ST MCM MBA selaku Ketua Pengurus Yayasan Widyatama. Mohon untuk tetap di tempat dan kami mengundang pimpinan PT Bank Danamon Indonesia
pimpinan yayasan dan juga Rektorat Universitas Widyatama untuk ke depan guna melakukan sesi dokumentasi. Baik, Bapak dan Ibu, kita pindah posisi terlebih dahulu untuk foto bersama dengan tamu kita. Oh boleh, boleh. Simbol dari PT Bank Danamon Indonesia, boleh. Baik, siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, boleh untuk pindah posisi, kita foto bersama dengan Bapak Ibu pimpinan yang berbahagia, kita telah berada di samping Laboratorium Teknik Industri untuk seremoni penandatanganan prasasti dan juga gunting pita sebagai tanda peresmian Laboratorium Teknik Industri Universitas Widyatama yang dibangun atas kolaborasi Yayasan Widyatama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kami mengundang Bapak Rus Hartono dan juga Ibu Pinastika Junia untuk menandatangani prasasti peresmian Laboratorium Teknik Industri Universitas Widyatama didampingi oleh Bapak Ardiansyah Sulaiman dan juga Profesor Dr. Dadang Suganda M.Hum. Kami persilakan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Prasasti peresmian Laboratorium Teknik Industri Universitas Widyatama yang dibangun atas kolaborasi Yayasan Widyatama dengan PT Bank Danamon Indonesia telah ditandatangani. Untuk selanjutnya kami mengundang pimpinan dan juga para tamu undangan untuk menuju pintu laboratorium untuk pengguntingan pita sebagai tanda peresmian laboratorium. Untuk kepada Bapak Rus Hartono dan juga Ibu Pinastika Junia bersiap menggunting pita dengan menunggu aba-aba, mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Laboratorium Teknik Industri Universitas Widyatama resmi dibuka. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu untuk menggunting pita dan melihat teknik industri dengan alat-alat yang akan dijelaskan oleh dosen dari program studi Teknik Industri Universitas Widyatama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk melihat Laboratorium Teknik Industri di mana para mahasiswa dan juga dosen dari program studi Teknik Industri sudah berada di dalam untuk menjelaskan alat-alat lab yang ada di laboratorium ini.
Yang ini proses manufacturing sebelum kami mempunyai alat ini, jadi manual. Prosesnya dari kayu, ini juga digambar AutoCAD dulu atau SolidWorks. Kemudian mahasiswa disuruh bentuk ini. Nanti penilaiannya itu dari kesesuaian ukuran. Ini kan agak sulit ya bentuknya karena dia nggak lurus, agak miring. Nah itu juga mahasiswa punya experience di situ. Gitu. Nah itu. Jadi ini proses juga, ini juga proses dari mahasiswa. Nah ini pengecoran. Ini peleburan. Jadi dalam proses manufaktur kan banyak ya Bu prosesnya. Salah satunya peleburan. Ini hasil peleburan. Ini dari timah. Karena kebetulan kita memilih material yang mudah. Karena kalau timah kan mungkin di kisaran 90 derajat, ini bisa lebur gitu. Ya kalau untuk timah ya, kalau untuk besi kan di 1900 atau 1000. Mungkin di sekitar 100 lebihan gitu. Kalau masukin panci leleh, memang kita di atas teflon ini bikinnya. Mereka ada videonya gitu, bahkan ada videonya. Ini timah buat pancing yang itu kan lelehannya dia rendah panasnya. Ya, ini bentuk ya timah, ini timah juga gitu. Karena memang kita tahun ini baru kita akan ada forging, pembakaran untuk besi. Nah mungkin tahun ini kita akan tambahkan itu. Jadi nggak hanya timah, mungkin nanti yang lebih keras lagi aluminium kan ini juga lumayan 400 derajat lebih gitu misalnya untuk ya ini bahan baku untuk di situ juga gitu. Yang ini adalah simulasi untuk namanya plow shop production. Jadi plow proses dari produksi yang berurutan itu di sini. Jadi dia akan mengatur simulasinya nanti itu untuk namanya waktu siklus. Jadi setiap gerakan itu dihitung berapa sih waktunya. Sehingga nanti anak-anak atau mahasiswa itu bisa menentukan kapasitas produksinya berapa dalam satu hari gitu. Nah ya betul. Kalau yang ini memang ke machining. Ya jadi di sini kayak misalkan kecepatan produksinya kan ini bisa diatur dari sini, itu kecepatan line-nya berapa. Ya betul, terus misalkan nanti waktu siklus tiap workstation itu berapa sehingga kan nanti kapasitasnya bisa diukur. Jadi jika dibikin lelah itu seperti apa, dibikin santai itu seperti apa juga di sini bisa disimulasikan gitu. Ya jadi ini ada 4 station yang bisa kita gunakan, ini controllingnya untuk kecepatannya, ya seperti itu. Ini berarti setiap station satu-satu orang dong? Satu-satu orang, bahkan berapa cepat? ya jadi nanti kegiatannya, karena kan nanti ada mata kuliah, kebetulan saya dosen untuk perencanaan pengendalian produksi, jadi kita bikin dari mulai rencana produksi, nanti di bagian mata kuliah pengukuran kerja kita bikin OPC atau aliran prosesnya, jadi langkah-langkahnya benar-benar detailing. Kemudian nanti untuk ngecek itu coba aktualnya seperti apa. Di kita juga ada tuh Pak, misalkan contohnya adalah proses approval kredit. Nah itu flow lah ya, flow-nya. Cuman bedanya kalau ini flow-nya tahapan kayak saya mau bikin ini, tahapannya apa? Dari mulai assembly yang pertama itu baut mana dulu yang harus dipasang. Nah kami fokusnya ke sana gitu. Nah itu. Nah paling mungkin ke sebelah sana yang agak unik. Nah saya sambil bawa ini contohnya. Kalau ini kebetulan kita sebutnya rak karakuri. Ini kebetulan hasil dari mahasiswa. Ya, timnya. Nah, kebetulan pembimbingnya Bu Anissa, ya. Ya, jadi ini rak karakuri ini biasanya kita gunakan untuk simulasi tempat penyimpanan. Jadi ini ada 2 tingkat, ya, 2 tingkat yang seolah-olah spare part yang berbeda. Jadi nanti pengaturannya itu ada di sini. Ya ini memang secara manual sederhana. Jadi kalau misalkan kita mau yang atas, makanya ke atas. Tapi kalau ini kan nanti tinggal pindah lagi sana. Kalau mau ambil yang bawah ini tinggal ditekan. Maka dia akan keluar. Nah ini, cuman karena ini harus dipindah dulu.
punten. Nah. Nah, ini naik. Ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini kalau mau digabung biasanya digabung dengan ini. Jadi spare part yang akan digunakan dijadikan ini. Nah, itu. Supportingnya, penyimpanannya ini, eksekusi assembly-nya di sini biasanya seperti itu. Gitu. Nah, ini disebutnya, kalau kami menyebutnya karakuri gitu ya. Ya memang sumbernya dari Jepang gitu. Jadi ininya. Dan kebetulan juga kemarin kita dapat hibah juga untuk bahan ini dari apa namanya UTC. Ya kita tinggal bahan bakunya udah ada, tinggal lebih besar lagi nantinya gitu. Kalau ini kan hanya satu flow aja gitu. Ya, ya. Jadi untuk part-part yang akan kita assembly itu nanti sebagai supportingnya. Jadi intinya pas kita butuh ada di samping. Nah gitu. Jadi nggak ada namanya jeda, nggak ada namanya delay. Gitu. Mungkin ini yang sebelah sana. Oh, mau lewat sini. Nah, kebetulan kita juga kemarin dari hibah kemarin juga, ini bukan dari hibah, ini kemarin ada pengadaan ya dari rutin. Ini namanya Anycubic. Ini digunakan untuk printer 3D resin. Nah sebenarnya ini berkaitan dengan gambar teknik lagi. Tadi ngegambar di komputer, kalau tadi kan materialnya metal. Nah kalau kita pengen mewujudkan bentuk dari gambar tersebut dalam bentuk plastik, ABS atau apapun, kita pakai ini. 3D printing, jadi 3D printer. Tapi ini bahan bakunya resin, cair. Jadi cairnya di sini, nanti UV-nya masuk, mau bentuk apapun, sesulit apapun, nah itu, betul. Jadi mau bentuk sekompleks apapun kalau di sini insya Allah bisa dibentuk di sini. Sebenarnya ada dua alat, satu untuk print 3D-nya, satu untuk pencucinya, satu paket Anycubic itu. Gitu. Jadi mahasiswa kalau misalkan dia SolidWorks atau apapun pengen prototipe bikin sesuatu, ya mereka tinggal realisasikannya di sini. Begitu Bu. Ini printer 3D. Ini satu set. Kebetulan printer 3D. Nanti kita lihat contohnya. Kalau ini printer 3D yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, jadi. Ya. Ya, jadi apa namanya? Ini hasil kreasi mahasiswa. Makanya masih bentuknya tidak, ya maksudnya tidak seperti dari toko. Ya, jadi apa namanya, assembly-nya masih manual lah kebanyakannya. Gitu. Ya, jadi ini ukurannya kalau di pasaran kan kebanyakan kita masih ukuran kecil, 20 cm, 20 cm, tinggi 20 cm itu paling umum. Kalau di sini dia udah lebih besar, 30 ukuran printingnya. Nah itu. Nah mungkin yang ini kebetulan yang kemarin hasil PKKM ada 2 mesin, kebetulan sedang produksi. Nah jadi outputnya apa? Contohnya ini. Nah, apa? Ada. Nah. Jadi ini dibuatnya di AutoCAD atau SolidWorks atau apapun gambar yang ini. Ini namanya plastik PLA. Jadi plastiknya ini tintanya. Tintanya ini dipanaskan di sini, kemudian dia dirubah jadi plastik ukuran kecil, semacam lembaran-lembaran gitu. Makanya di sini kalau diperhatikan bentuknya, ya, nah kalau diperhatikan bentuknya kan layer kayak benang ya. Nah itu, gitu. Jadi ini juga ada yang model seperti ini gitu. Jadi kalau mereka menggambar, ya di sini gitu. Nah ini kebetulan yang kemarin dapat kita ada 2 mesin. Jadi di komputernya seperti ini Bu. Jadi dari sini kita rubah jadi bahasa pemrogramannya sama dengan yang di depan karena secara konsep sama gitu ya. Namanya G-code. Nah kemudian dirubah. Nah di sini kita konversi. Gitu. Ya layernya. Ini bahan paling basic adalah PLA, sebenarnya bisa juga lebih pakai bahan standar plastik untuk manufaktur kayak apa namanya tipe lain plastiknya gitu ya, asbes model kayak gitu. Terus ada juga kalau di beberapa perusahaan itu udah karet, makanya ada produk Nike yang sepatu
dari bawah sampai atas itu jadi langsung. Nah, salah satunya juga bisa menggunakan ini. Kalau di Amerika atau di China sekarang pengembangan ini sudah sampai ke pembangunan rumah. Ya, konsepnya dari sini. Jadi rumah kayak 2 lantai itu hanya 4 jam gitu. Dia pakai nozzle-nya itu keluarnya bukan plastik tapi konsentrat. Ya, jadi bikinnya langsung. Yang masih tantangan saat ini ya untuk pengolahan material besi aja belum tapi udah lagi ada. Nah, ini hasilnya. Contohnya misalkan. Ya, itu. Jadi kalau mahasiswa mau ini kebetulan belum jadi. Nah, di dalamnya itu seperti ini. Ini gambarnya gambar mini Buddha. Belum jadi, ya. Jadi di dalamnya itu untuk kekosongan dalamnya itu ya seperti ini rongganya gitu. Jadi dia padat di samping. Kalau mau lebih kuat lagi sebenarnya ini bisa dipanaskan di suhu 70 sekitar 1 jam supaya benar-benar ini. Ya sama. Jadi kebetulan kami kemarin dapatnya dua mesin ya, 2 mesin. Ya, jadi dan ini juga lumayan besar kapasitasnya. Kapasitasnya 40. Prosesnya sama. Besarnya sama, identik. Ya, ini juga controllingnya kebetulan di sini sudah pakai wireless juga. Jadi kita tinggal bawa plastik aja masukin, udah jadi. Jadi hasil anak-anak dari lantai 3 misalkan kan ada lab untuk gambar atau komputer. Mereka tinggal copy, kalau mau realisasiin bentuk, masukin aja ke sini. Ini. Jadi kebetulan bisa kita gunakan. Rencananya ke depan kita juga mau pengembangan untuk PP yang bahan bakunya yang bekas plastik sampah itu. Cuman memang kita harus uji coba ke filamen, pembentukan filamen supaya jadi benang ininya. Nah, di atas sih sebenarnya di beberapa lab kita udah ada, cuman belum berhasil total gitu. Begitu. Ya, itu oleh-olehnya walaupun mungkin belum.